Jadi memang unik-unik negara kita ini ya, Indonesia ini ya. Dan keunikannya itu bukan hanya menembus lintas negara tapi juga lintas waktu. Jadi kalau ada orang mau tahu tarawih tercepat, itu kan sudah masyhur ya di Indonesia. Tidak sampai 10 menit selesai 20 rakaat plus 3 witir itu. Bahkan kadang masih ada tarhimnya, ada doanya. Tapi ternyata tarawih terlama pun ya di Indonesia 8 jam, Pak. Dari jam 8 sampai jam 3. 30 juz dibaca. Itu kayaknya Anda keliling dunia nggak akan ketemu yang begini. Jangankan hanya sekarang, mungkin dari zaman dulu pun yang nggak ada yang seperti ini. Misalnya kita dengar Imam Syafi'i itu kalau bulan puasa sehari semalam itu hatam 2 kali. Tetapi belum tentu kan itu dalam sholat tarawih. Dan juga belum tentu itu Imam Syafi'i dibaca ketika berjamaah. Ini enggak, Pak. Bentuknya jelas. Berjamaah dimulai dari habis isya sampai menjelang sahur. Ya kita masyhur ya dengan cerita-cerita ulama itu, karena bulan puasa ini adalah syahrul Quran gitu. Memang memperbanyak membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran paling afdol kan dalam sholat. Jadi ulama itu sholatnya memang membaca Al-Quran. Tetapi nggak ada keterangan kalau tarawih gitu 30 juz sekali tarawih, itu nggak pernah ada begitu. Apalagi berjamaah ya. Karena biasanya amaliyah-amaliyah begitu itu mereka sendirian gitu. Ya kita lihat di Arab Saudi itu ya kan seperti itu tarawihnya ya. 1 juz lah semalam, ini 30 juz, Pak. Berarti kalau 30 hari khatam 33 kali, luar biasa ya. Tapi sayangnya kalau kita tanya kepada kawan-kawan Salafi Wahabi, ini kan bid'ah semua ini. Yang paling cepat ya bid'ah, yang paling lambat pun ya bid'ah juga. 8 jam mana pernah sahabat Nabi tarawih 30 juz 8 jam, nggak pernah juga. Apalagi yang tarawih 10 menit nggak sampai selesai pula ya. Nah itulah keunikan kita. Semestinya ini yang kita angkat, bahwa ternyata kreativitas kita itu luar biasa gitu ya. Ya kalaupun belum bisa unggul dalam hal-hal yang lain, mungkin dalam hal-hal seperti ini bagaimana orang Indonesia itu mampu. Ini kan berat sekali, Pak. Bukan sesuatu yang mudah, Pak. Anda sholat 8 jam. Ya semoga kita pernah seperti ini ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang betul-betul mempunyai kecintaan kepada Al-Quran, betul-betul memfokuskan waktu kita itu untuk ibadah dengan pengorbanan, dengan dedikasi, dengan alokasi waktu itu yang benar-benar gitu. Kadang kita kalau masalah ibadah itu aduh pokoknya tertunai gitu. Tapi kalau urusan yang lain kita bisa berjam-jam. Kerja kita bisa non-stop 8 jam. Ya stop sebentar-sebentar bisa. Tapi kalau sholat 8 jam kayaknya jarang ya. Mungkin bisa 1001, apalagi disiarkan. Jadi saya tertarik dengan narasinya ini. Narasi ketika diwawancara itu dia bilang, ya biar orang tahu, biar orang nggak nyinyir. Wah ngapain sholat 20 rakaat 23 kalau sholatnya ngebut, nggak tenang, nggak khusyuk. Makanya dibuktikan, siapa bilang bisa aja khusyuk. Jadi khusyuk nggak khusyuk itu bukan perkara Anda 10 rakaat, bukan perkara 23 rakaat. Mau Anda malas apa enggak sholat secara tartil, karena ada yang 23 rakaat ada dengan tartil, tapi yaitu 8 jam gitu. Dan ini sudah berlangsung 13 tahun. Artinya bukan baru, cuma mungkin viralnya baru tahun kemarin atau sebelumnya. Ya ini keberkahan yang luar biasa. Ya bid'ah lah gitu ya. Nggak pernah dicontohkan Nabi, nggak pernah lah. Nggak pernah dicontohkan sahabat, nggak pernah lah gitu. Nggak pernah ada hadisnya tarawih lah kamu baca 30 juz semalam pun lah ya. Nggak pernah ada, nggak apa-apa ya. Tetap saja ini adalah hal yang bagus gitu ya. Saya kira tidak ada secuil pun kita protes dengan amaliyah sedahsyat ini. Kita kadang kagum dengan orang yang misalnya diam nggak ngapa-ngapain 20 jam mencetak rekor. Atau kita kagum dengan orang yang nonton TV 10 jam, 20 jam. Atau orang yang mancing
10 jam atau apalah, biasanya kan begitu. Hal-hal yang extraordinary itu viral, itu disorot, itu luar biasa gitu. Yang begini-begini kenapa enggak? Sesuatu yang wallahu a'lam, mungkinkah kita sampai meninggal mampu melakukan itu gitu. Apalagi kalau enggak hafid. Ini kan minimal harus hafid imamnya, tapi ya kalau makmumnya mungkin tidak harus. Artinya mari kita terinspirasilah dengan hal-hal seperti ini. Walaupun misalnya tidak bisa 30 juz semalam, setidaknya kita apresiasi hal-hal semacam ini luar biasa. Kita tidak bisa, semoga keturunan kita ada yang bisa. Karena menghabiskan waktu 8 jam dengan mulut penuh membaca Al-Quran, berdirinya sedang dalam posisi sholat, duduknya sedang dalam posisi sholat, rukuknya, iktidalnya, itu luar biasa, Pak. Kita menghabiskan waktu 8 jam tidur, ngobrol, nonton, mancing, belanja. Ini menghabiskan 8 jam. Kadang-kadang saya teringat dengan narasinya Gus Baha itu yang menampar sekali. Kita asik sekali ngobrol dengan kekasih misalnya, atau ngobrol dengan orang yang kita suka, atau menikmati sesuatu yang kita suka. Padahal semuanya itu makhluk saja, semuanya itu ciptaan. Semuanya itu levelnya adalah sesuatu yang dibuat. Tapi kita tidak bisa asik ngobrol dengan Tuhan gitu. Sehingga sholat buru-buru, doa lama pun kalau banyak permintaan, istighfar lip-sync saja, baca Quran ya nggak ngerti juga apa isinya baca. Kenapa kita tidak pernah bertanya kenapa himmah kita, kenapa hobi kita, kenapa pilihan kita ketika mau mengalokasikan waktu yang panjang dan terfokus itu nggak pernah bentuknya itu seperti ini. Ya kadang kita lama mendengarkan ceramah ya karena lucu, terhibur gitu, sehingga itu pun nggak akan 8 jam. Kadang kita ya bahkan mungkin orang nonton film pun tuh susah untuk bisa 8 jam. Apalagi ini malam, Pak, bukan siang hari. Kalau siang mungkin hitung-hitung nunggu maghrib, ini malam, Pak. Jadi bayangkan orang ini malamnya dia habiskan 8 jam. Ya saya sih berdoalah semoga kita bisa seperti ini ya. Malamnya dihabiskan 8 jam untuk bersama Allah, siangnya berpuasa. Semoga mereka ini Allah jadikan hamba yang mulia. Amin, Allahumma amin. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak langkah mereka. Ya walaupun tidak sempurna, setidaknya kita menganggap ini sebagai hal yang sangat baik, sangat positif ya. Allahumma atina